Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nina Agustianingrum dan Bapak Megita Dwi Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan latihan soal tentang materi similaritas dan teorema 8.13. Next. Sebelum pemaparan, alangkah lebih baik kita perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Wahyu Eka Susanti dengan MPM 6038, Mbak Hesti Yektiningsi dengan MPM 6060, Mbak Septri Erlina dengan MPM akhir 6068, dan Mbak Syifa Khalisatur Rahma dengan MPM 6132. Untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Mbak Syifa, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk pelatihan soal yang pertama yaitu terdapat segi 4 PQRS dengan titik P yaitu 1,3, Q 4,3, R 1,2, dan S 4,2. Kemudian didilatisikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengalinya 2 sehingga didapatkan P aksen 2,6, Q aksen 8,6, R aksen 2,4, dan S aksen 8,4. Termasuk dalam teorema apakah transformasi similaritas tersebut. Nah, di sini kita mempunyai gambar dari titik koordinat yang telah tadi dari PQRS dan P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Di mana untuk mutlak P aksen, Q aksen itu sama dengan K dikali dengan mutlak PQ. Untuk mutlak Q aksen, S aksen itu sama dengan K dikali dengan mutlak IS, dan untuk mutlak R aksen, S aksen itu sama dengan K dikalikan dengan mutlak RS, dan untuk mutlak P aksen, R aksen sama dengan K dikalikan dengan P mutlak PR. Sehingga untuk segi 4 PQRS itu sebangun dengan segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Sehingga dapat diperoleh besaran sudut dari P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen itu sama dengan besaran sudut dari PQRS. Jadi, gambar tersebut itu berkaitan dengan teorema similaritas yang mempertahankan ukuran sudut. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Syifa atas paparannya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hesti, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada soal yang berbunyi diketahui segitiga ABC dan DEF kesebangunan dengan rasio skala 1:2. Garis L memotong AB, AC, dan BC pada titik DEF pada masing-masing sisi yang bersesuaian. Kemudian ada garis T yang memotong DE, EF, dan FD pada titik G, H, dan I pada masing-masing titik yang bersesuaian. Nah, jika panjang sisi AB sama dengan 6 cm, hal yang ditanyakan adalah panjang sisi dari GI. Kita lihat bahwa segitiga ABC dan DEF itu adalah kesebangunan dengan rasio skala yaitu 1:2. Maka panjang sisi DE adalah 2 kali panjang sisi AB, yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12 cm. Nah, karena segitiga ABC dan DEF kesebangunan, maka kita dapat membentuk suatu persamaan ketika EF per BC sama dengan DE per AB. DE adalah 12 dan AB adalah 6. Sehingga EF per BC sama dengan 2. Kemudian, dari teorema 8.3 yang berbunyi, jika T dan L adalah kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan pula. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa ketika A, B, C, dan D, E, F kesebangunan, maka GHI yang mana itu adalah hasil kelipatan dari A, B, C, dan D, E, F juga kesebangunan. Sehingga kita juga dapat membentuk suatu persamaan ketika GI per BC sama dengan DE per EF. DE didapatkan 12, kemudian EF didapatkan dari perbandingan EF per BC yaitu 2. Sehingga GI per BC sama dengan 12 per 2. GI per BC sama dengan 6. Kemudian panjang sisi GI adalah 6 dikali panjang sisi AB yaitu 6. 6 kali 6 sama dengan 36 cm. Sehingga panjang sisi GI didapatkan 36 cm. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Hesti atas paparannya. Terus selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Septri, kepadanya. Baik, kemudian ada soal yaitu
Diketahui sebuah pohon memiliki tinggi 10 meter. Bayangan pohon yang dihasilkan oleh sinar matahari pada pukul 12 siang memiliki panjang 5 meter. Jika konstanta K untuk transformasi kesebangunan adalah 2, maka berapa tinggi bayangan pohon tersebut? Untuk penyelesaiannya yaitu dari definisi transformasi kesebangunan, diketahui bahwa P aksen Q aksen sama dengan K dikali PQ untuk setiap titik P dan Q. Dengan P aksen yaitu transformasi dari P dan Q aksen sama dengan transformasi dari Q. Dalam kasus ini, P adalah pohon dan P aksen adalah bayangan pohon. Kemudian Q-nya adalah ujung bayangan pohon dan Q aksennya adalah ujung bayangan pohon setelah transformasi kesebangunan. Diketahui bahwa tinggi pohon yaitu PQ adalah 10 meter dan panjang bayangan pohon yaitu P aksen Q aksen adalah 5 meter. Konstanta K untuk transformasi kesebangunan yaitu 2. Maka P aksen Q aksen yaitu sama dengan konstanta dikali PQ. Maka yaitu diperoleh 5 sama dengan 2 dikali 10. Maka Q aksen P aksennya yaitu 2 dikali PQ. Karena PQ-nya 10, maka Q aksen P aksennya yaitu 2 dikali 10, yaitu 20. Jadi, tinggi bayangan pohon setelah transformasi kesebangunan adalah 20 meter. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Syafri atas pemaparannya. Yang selanjutnya akan saya paparkan. Latihan soal nomor 4, diketahui garis S dan 2 titik P dan Q dari garis S. Maka lukislah transformasi T apabila diketahui P aksen merupakan transformasi dari P dan Q aksen merupakan transformasi dari Q dengan K sama dengan 3 dan pusat di antara P dan Q adalah 0. Nah, untuk penyelesaiannya itu diketahui K-nya itu kan 3, jadi skalanya itu 3, kemudian kita buat garis S dengan ada titik P dan Q, dan di antaranya itu ada pusat yaitu 0. Sehingga kita buat P aksen dan Q aksen dengan X yang baru, dengan mencantumkan skalanya itu 3, yaitu K-nya sama dengan 3. Nah, itu kita hitung dari pusatnya yaitu 0, jadi P aksen itu berada di 3 skala dari 0, yaitu ke kirinya P. Jadi itu kan 0 terus P, kemudian satu skala lagi terus baru P aksen. Nah, itu kan 3 skala dari 0. Untuk yang Q aksen juga kita hitungnya dari pusat 0. Jadi Q aksen itu berada di 3 skala dari 0. Itu ada 3 titik dari 0 gitu Q aksennya. Jadi hal ini membuktikan bahwa kesebangunan bersifat koliniasi. Jadi itu kan 0 menghitung P aksen dan Q aksennya itu kan K-nya 3, jadi skalanya 3 dihitung dari 0 seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kelompok kami ambil. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.